Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Bahasan kita kali ini masih tentang kimia unsur. Golongan yang kita bahas adalah golongan 1A. Golongan 1A kita bagi dua, karena di dalamnya ada gas hidrogen dan ada kelompok logam alkali. Logam alkali yang kita nanti akan bahas itu mulai dari litium sampai ke fransium. Ingat, fransium bersifat radioaktif, jadi kita tidak terlalu mendalam membahasnya, karena ada pembahasan khusus nantinya untuk kelompok golongan yang bersifat radioaktif. Hidrogen. Hidrogen itu ditemukan oleh Henry Cavendish pada tahun 1766. Hidrogen punya 3 jenis isotop, protium, deuterium, dan tritium. Untuk membuat gas hidrogen ini, sebenarnya sekarang sudah banyak caranya. Tapi yang paling umum adalah elektrolisis air dengan reaksi 2H2O ditambah energi listrik akan menghasilkan 2H2 ditambah O2. Cara kedua, bisa dengan cara mereaksikan logam dengan larutan asam. Contoh, seng ditambah 2HCl akan menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Jadi ada gas hidrogen yang dihasilkan di situ. Kita lanjutkan. Kegunaan hidrogen. Ada banyak sekali manfaat hidrogen dalam kehidupan. Saya paparkan beberapa manfaatnya. Salah satu penggunaan paling penting dari hidrogen adalah sintesis amonia, jadi pembuatan amonia. Kemudian, sejumlah besar hidrogen itu bisa digunakan sebagai bahan bakar roket yang dikombinasikan dengan oksigen dan fluor. Dalam proses pembuatan margarin ada tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah hidrogenasi. Jadi itu juga kegunaan daripada hidrogen. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas adalah logam alkali. Jadi logam alkali yang kita bahas itu mulai dari litium sampai ke cesium. Nanti di fransium ada sedikit pembahasan saja. Nah, perhatikan. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, kita bisa lihat di sini, semuanya punya elektron valensi 1. Artinya, punya kecenderungan untuk menjadi positif 1 dengan melepaskan 1 elektron. Jari-jari atom. Dengan penambahan nomor atom yang cukup signifikan akan mengakibatkan penambahan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Titik didih dan titik leleh. Nah, perhatikan, titik leleh dan titik didih logam alkali itu sebenarnya relatif rendah. Dari litium ke cesium, titik leleh dan titik didihnya semakin rendah. Hal ini terkait dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal logam yang renggang. Energi ionisasi. Logam alkali memiliki jari-jari paling panjang dibanding unsur lain yang satu periode dan hanya punya 1 elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil. Hal ini menyebabkan rendahnya energi ionisasi dari logam alkali. Dari litium sampai ke cesium, energi ionisasinya semakin kecil karena jari-jari atomnya semakin panjang. Perbedaan energi ionisasi pertama dan kedua yang sangat besar menunjukkan bahwa logam alkali stabil dalam keadaan sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi positif 1. Sifat fisikanya, kalau kita rangkum, yang pertama mengkilap seperti perak. Jadi bisa dilihat gambarnya di situ. Yang kedua, konduktor listrik dan panas yang baik. Yang ketiga, logamnya bersifat lunak atau rapuh. Ya, kurang lebih seperti karet penghapus, jadi mudah untuk dipotong. Kemudian, mempunyai warna nyala khusus. Ya, jadi bisa dilihat di situ litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium itu punya warna nyala yang khas. Sifat kimia logam alkali. Jadi kalau bicara sifat kimia, itu biasanya bicara tentang kereaktifan logam. Reaksi logam alkali dengan air. Reaksi logam alkali dengan air itu sangat hebat. Jadi ketika dia bereaksi dengan air akan menghasilkan basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak pelan.
Sedangkan natrium bereaksi sangat hebat. Kalium, rubidium, dan cesium dapat meledak jika dimasukkan ke dalam air. Jadi, ini bersifat eksoterm. Reaksi dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida, yaitu adalah hidrogennya punya bilangan oksidasi negatif 1. Jadi kalau kita masukkan di sini misalkan Na ditambah H2, 2Na ditambah H2, itu menghasilkan apa? 2NaH, di mana bilangan oksidasi Na pasti positif 1, sedangkan H atau hidrogen kita akan menjadi biloxnya negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Reaksi dengan oksigen. Nah, ini sering keluar di ujian. Ada 3 bentuk yang akan muncul. Pertama, ada membentuk senyawa oksida. Jadi, logam alkali itu bisa membentuk senyawa oksida. Jika oksigen yang direaksikan berlebih, natrium dapat membentuk senyawa peroksida. Sedangkan kalium, rubidium, dan cesium jika direaksikan dengan oksigen yang berlebih, maka akan membentuk senyawa superoksida. Apa perbedaannya? Kita bisa lihat di situ adalah dari bilangan oksidasi oksigennya. Jadi kalau di oksida, oksidasi oksigennya adalah -2. Kalau dia di peroksida, biloxnya O adalah -1. Dan di superoksida, bilangan oksidasinya oksigen adalah negatif 1/2. Oke, kita lanjutkan. Reaksi dengan halogen. Halogen tadi apa? FCl-BrI, jadi golongan 7A. Nah, jadi logam alkali bereaksi hebat dengan halogen membentuk garam halida. Ya, jadi bisa kita lihat di situ. Kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Pertama bahasan kita adalah tentang litium. Jadi litium itu ditemukan oleh Johann Arfvedson pada tahun 1817. Cara ekstraksinya itu bisa dari elektrolisis dari lelehan LiCl dengan elektrode baja dan grafit. Kita bisa lihat di situ akan dihasilkan litium. Sekarang kita lihat manfaat daripada litium. Jadi banyak sekali manfaatnya. Di sini dipaparkan beberapa manfaatnya. Contoh, pembuatan bom hidrogen, tungku peleburan logam, juga digunakan dalam sistem ventilasi kapal selam untuk mengikat karbon dioksida. Natrium. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah satu yang terdekat dengan kita adalah garam dapur. Natrium itu ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1807. Cara ekstraksinya untuk logam natrium ini bisa dari elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Namanya adalah proses Seldon. Kita bisa lihat di situ akan dihasilkan natrium. Kemudian, ini beberapa manfaatnya untuk pembuatan tel, ya, tetraethylit, untuk pendingin reaktor nuklir, untuk garam, dan banyak sekali manfaat lainnya. Kita lanjutkan. Kalium. Ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1807. Cara ekstraksi logam kalium biasanya adalah dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Jadi dihasilkan ya kaliumnya. Uap kalium yang dihasilkan kemudian didinginkan melalui kolom destilasi. Ini beberapa manfaatnya. Untuk sel fotolistrik, KBr bisa digunakan pada bidang fotografi dan pembuatan ukiran. K2CrO4 untuk bahan celup tekstil dan penyamakan kulit. Ki biasanya untuk pengobatan encok dan produksi kelenjar tiroid berlebih. K2SO4 dan Kcl bisa digunakan untuk pupuk. Sekarang kita bahas rubidium. Ditemukan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada tahun 1861. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi rubidium itu dengan menggunakan metode reduksi. Jadi logam rubidium itu dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl. Jadi ini persamaan reaksinya. Dan ini berlangsung secara kesetimbangan. Kita lihat manfaatnya, biasanya membantu dalam proses pertumbuhan tumbuhan, kemudian juga bisa digunakan sebagai katalis. Cesium.
Ditemukan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada tahun 1860, metode yang dilakukan untuk mengekstraksi cesium bisa dengan metode reduksi juga, yaitu logam cesium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa CsCl. Persama reaksinya Na ditambah CsCl, ini reaksinya kesetimbangan, menghasilkan Cs ditambah NaCl. Ini manfaatnya. Bisa menghilangkan sisa oksigen dalam tabung hampa, bisa sebagai keping katoda fotosintesis pada sel fotolistrik, isotop radioaktif CS137 penghasil energi atom serta digunakan juga dalam bidang kedokteran dan penelitian. Ya, jadi banyak manfaatnya. Francium, sedikit kita bahas. Itu ditemukan oleh Marguerite Pere pada tahun 1939. Bersifat radioaktif. Francium itu bisa dihasilkan ketika unsur radioaktif aktinium meluruh. Ya, biasanya francium itu bisa digunakan untuk penelitian biologi. Ya, salah satu contohnya adalah untuk mempelajari organ tubuh tikus. Jadi karena ini bersifat radioaktif, dia akan meluruh. Jadi tidak banyak waktu yang bisa dilakukan untuk penelitian terhadap francium. Oke, terima kasih. Itu adalah tentang golongan alkali. Silahkan dibaca di buku paketnya. Penugasan akan diberikan di Edmodo. Terima kasih.